Bab 3317 Makan Nyata Ilusi. Menyerah. Ketika mendengar ucapan Ketua Istana Selatan, wajah Mileye seketika menjadi serius. Tidak terpikir olehnya bahwa Ketua Istana tersebut sebenarnya menyerah. Sialan. Seorang Ketua Istana dari Aula Ilusi Sejati malah menyerah. Apa gunanya bermain-main lagi? Ketua Istana Selatan tertawa, "Tuan Muda Ye, jangan khawatir, setidaknya untuk saat ini aku tidak akan menyentuhmu." Mileye memberi senyuman, "Setidaknya untuk saat ini." Ketua Istana Selatan memberi anggukan, "Tuan Muda Ye, aku ingin berbicara denganmu." Mileye memberi anggukan, "Tentu saja." Pemimpin Istana Selatan melihat Mileye, "Dari yang ku ketahui, Tuan Muda Ye tidak memiliki dendam mati dengan para roh dewa. Bagaimana kalau aku turun tangan dan berusaha mediasi untuk Tuan Muda Ye? Mari kita selesaikan masalah ini secara damai, mengubah situasi besar menjadi hal kecil. Apa pendapatmu?" Mileye tersenyum ringan, "Menurutku itu tidak perlu." Ketua Istana Selatan menyaksikan Mileye tanpa berbicara. Mileye mengangkat sedikit senyumnya, "Ketua Istana Selatan, jika kamu ingin menyerah dan menjadi budak bagi mereka, itu hakmu. Namun, jangan libatkan aku. Meskipun aku suka bersenang-senang, aku tidak terbiasa menjadi budak bagi orang lain." Ketua Istana Selatan menatap tajam Mileye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mileye berdiri, sambil memberi senyuman, "Ketua Istana Selatan, aku akan pergi sekarang. Jika kamu berencana untuk membunuhku, sebaiknya kamu segera bertindak." Ketua Istana Selatan tetap diam. Mileye menganggap sepele, apa maksud semua ini? Dengan itu, ia keluar. Ketua Istana Selatan menyaksikan Mileye pergi, akhirnya tidak berani menghalangi. Orang yang bahkan tidak bisa dibunuh oleh roh dewa, bagaimana cara dia membunuh? Selain itu, dia telah ketakutan menyaksikan dari wanita berpakaian polos itu. Melibatkan Mileye berarti melibatkan wanita bergaun polos itu. Jika wanita itu datang untuk membunuh. Setelah beberapa saat, Ketua Istana Selatan berbicara dengan suara pelan, "Kalian ini juga, mengapa mengundang Raja Pengandal dukungan ini?" Awalnya, semuanya tampak pasti, tetapi sekarang, ada perubahan. Baru saja Mileye meninggalkan ruang utama, mendadak Ida muncul di depannya. Ida berbicara dengan suara serius, "Ketua Istana Utara ingin bertemu denganmu." Mendengar itu, Mileye mengerutkan kening. Ida segera menambahkan, "Ketua Istana Utara tidak memiliki niat jahat." Mileye berpikir sejenak, lalu berbicara, "Ayo, aku akan menemui dia." Ida memberi anggukan, "Baik." Di bawah bimbingan Ida, Mileye tiba di depan sebuah aula. Begitu sampai di depan aula, seorang pria paruh baya datang menyambut. Pria paruh baya itu memiliki tubuh yang kokoh, fitur wajah yang tajam dan senyum tulus di wajahnya. "Ketua Istana Utara." Ketua Istana Utara memberi senyuman, "Tuan Muda Ye, sudah lama mendengar namamu." Mileye langsung bertanya, "Apakah Ketua Istana Utara tahu bahwa Ketua Istana Selatan sudah menyerah kepada roh dewa?" Ketua Istana Utara memberi anggukan, "Aku tahu." Mileye mengerutkan kening, "Kamu tahu, tapi kalian masih bisa hidup berdampingan dengan damai seperti ini." Ketua Istana Utara memberi senyuman, "Teman kecil Ye, mari kita masuk dan berbicara." "Silakan." Mileye melihat Ketua Istana Utara sejenak, lalu berjalan menuju aula. Setelah memasuki aula, dia melihat seorang wanita mengenakan gaun hijau duduk di samping. Di depannya tertata rapi gulungan-gulungan buku dan terlihat sangat fokus membacanya. Saat itu, seolah menyadari tatapan Mileye, wanita itu mengangkat kepala dan melihat ke arahnya. Mileye memberi senyuman ringan.
Wanita itu sedikit terkejut, kemudian berbicara, apakah kamu Mileye? Mileye agak terkejut, kamu juga tahu tentangku. Wanita itu melihat Mileye, adik perempuanmu sangat kuat. Mileye tertawa, bagaimana aku bisa memanggilmu, Nona? Sambil itu, ketua istana utara mendadak berbicara, ini adalah putri kecil aku, panggil dia Desi. Desi. Mileye memberi anggukan sedikit, nama yang bagus, tidak hanya terdengar baik, tapi juga cantik. Ketua istana utara melihat Mileye sejenak, lalu berbicara, Tuan Muda Ye, mari kita bicara tentang hal-hal yang serius. Mileye memberi anggukan, tentu saja. Setelah ketua istana utara dan Mileye duduk, ketua istana utara berbicara, Tuan Muda Ye, situasi di alam ilusi sejati sangat sulit sekarang. Sejujurnya, sebelum aku bertemu denganmu, aku merasa sangat putus asa. Namun sekarang, kehadiranmu memberiku harapan kembali. Mileye menggeleng, ketua istana utara, maaf jika aku berbicara terus terang, kondisi Aula Sendian jauh lebih buruk daripada yang aku bayangkan. Ketua Istana Utara memberi senyuman, meskipun Ketua Istana Selatan telah beralih ke Roh Dewa, namun mereka juga mengalami masalah internal. Mileye mengerutkan kening, apa maksudnya? Ketua Istana Utara berkata dengan suara berat, antara dunia ilusi sejati dan para roh dewa, sudah bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan. Saat ini, setelah para roh dewa menghapus segel, pertempuran baru saja dimulai dan dia langsung mendukung para roh dewa. Oleh karena itu, muncul banyak suara penentangan di internal mereka. Selain itu, Ketua Istana Selatan juga takut dengan para leluhur dan sesepuh di Aula Sendian kami. Mileye segera bertanya, apakah leluhur mereka masih hidup? Ketua Istana Utara berbicara dengan suara berat, beberapa dari mereka sudah tiada, sementara yang lain terjebak dalam tidur. Alasan mengapa Ketua Istana Selatan belum sepenuhnya beralih, karena mereka takut pada para leluhur ini. Mileye menggeleng ringan, masalah internal kalian benar-benar rumit. Ketua Istana Utara memberi senyuman pahit, ini adalah masalah sejarah. Mileye berbicara dengan serius, mengapa kalian tidak bisa membangunkan para leluhur kalian sendiri? Pemimpin utara menjawab dengan serius, kami tidak bisa melakukannya. Mileye bingung, apa maksudnya? Ketua Istana Utara menjelaskan, kami hanya bisa membangunkan leluhur kami sendiri, tidak bisa membangunkan leluhur mereka. Tetapi sekarang, Ketua Istana Selatan menekan dan bahkan melarang orang-orang mereka untuk membangunkan leluhur kami. Mendengar itu, Mileye menyadari. Ketua Istana Utara menatap Mileye, Tuan Muda Ye, kamu bisa. Mileye melihat Ketua Istana Utara, aku bisa. Ketua Istana Utara memberi anggukan, iya. Mileye bingung, bagaimana bisa? Ketua Istana Utara tersenyum, pertama, sekarang reputasimu sangat besar karena kamu bisa membunuh dewa pembunuh. Kehadiranmu membuat kami menyadari bahwa para roh dewa tidak tak terkalahkan, mereka bisa dibunuh. Kedua, adik perempuanmu sangat kuat. Jika kamu pergi membangunkan leluhur-leluhur di Istana Selatan dan jika Ketua Istana Selatan mencoba menghalangimu, dia akan dicela oleh orang-orang di sekitarnya. Mileye menjadi diam. Ketua Istana Utara berbicara dengan serius, Tuan Muda Ye, saat ini alam ilusi sejati berada pada saat-saat yang paling sulit. Jika kamu tidak bersedia membantu, tanpa ragu, seluruh dunia ini akan jatuh ke tangan musuh, hanya masalah waktu. Dan menurut pengetahuan aku, roh dewa juga memiliki dendam dengan Tuan Muda Ye. Jadi saran aku pribadi adalah kita bekerja sama melawan roh dewa. Mileye memikirkan sejenak, lalu berbicara, Ketua Istana Utara, jika aku pergi membangunkan leluhur di Istana Selatan, apakah kamu pikir Ketua Istana Selatan akan menentang aku?
Ketua Istana Utara berbicara dengan serius. Dia akan mencoba menghalangi, tetapi pasti tidak berani membunuhmu. Mileye menatap Ketua Istana Utara. Yang aku maksud adalah, apakah kamu bersedia melindungi aku dalam perjalanan ini? Ketua Istana Utara memberi senyuman malu. Tentu saja. Mileye berbicara dengan suara berat. Ketua Istana Utara, jujur saja, awalnya aku bisa memilih untuk membiarkan kalian berdua saling merugikan, tetapi aku tidak melakukannya. Aku memilih untuk mendatangimu secara aktif untuk berkolaborasi. Oleh karena itu, aku berharap kita semua bisa lebih jujur, kurangi sedikit tipu muslihat. Ketua Istana Utara memberi anggukan, aku mengerti. Mileye berbicara, jadi, mari kita pergi membangunkan leluhur di Istana Selatan. Ketua Istana Utara dengan cepat berbicara, baik. Sambil berbicara, ia membuka telapak tangannya, lalu dengan lembut mengayunkannya. Sebuah formasi teleportasi muncul di depan Mileye. Pada saat itu, Desi mendadak berbicara, aku juga ingin pergi. Ketua Istana Utara mendelik pada Desi, lakukan pekerjaanmu dengan baik, jangan bikin masalah. Mileye tertawa, biarkan saja Desi ikut. Aku pikir itu bagus. Mendengar itu, Ketua Istana Utara melirik Mileye, wajahnya mendadak berubah gelap. Sialan. Mengapa Master Pedang Dunia ini terlihat agak tidak serius? Pada saat itu, Desi bergegas mendekat, memandang tajam Ketua Istana Utara, lalu berbicara, aku juga ingin pergi. Ketua Istana Utara tanpa pilihan berbicara, pergilah. Dengan itu, ketiganya memasuki formasi teleportasi. Dengan suara dentuman, dalam sekejap, ketiganya menghilang dari tempat asal mereka dan muncul di atas tanah lapang yang penuh dengan makam yang padat. Melihat pemandangan ini, Mileye mengernyitkan kening. Ketua Istana Utara, ini apa? Pemimpin Utara berbicara dengan lembut, makam ilusi sejati, tempat di mana banyak leluhur kami yang gugur dalam pertempuran untuk alam nyata ilusi beristirahat. Dan juga, pemilik kebenaran agung. Mendengar ini, ekspresi Mileye penuh kejut, pemilik kebenaran agung itu tewas. Pemilik besar kebenaran agung. Bersambung.